Hai guys, balik sama aku Doichi Sandia. Di video hari ini aku akan membahas tentang kasus kriminal yang terjadi di Amerika, yaitu kasus pembunuh berantai dan kanibalisme Joe Metheny. Satu napas gak tunggu lagi aja kabul. Tapi kayaknya kalian nonton video ini jangan sambil makan deh, soalnya ini pembahasan rada disgusting dan berhubungan dengan makanan. Nanti takutnya kalian gak selera makan, gua lagi disalahin. Kan ada tuh beberapa orang yang bodo amat gitu ya, orang mau ngomong apa kayak mana juga mereka tetap makan. Tapi kan ada juga beberapa orang yang sensitif dan gak bisa sembarangan gitu denger apa dikit langsung kayak nggak selera makan gitu kan. Jadi buat kalian yang kira-kira orangnya sensitifan gitu, jangan nonton video sambil makan. Mending kalian selesai dulu makan kalian, nanti kalau udah selesai baru balik lagi nonton video ini ya. Jangan lupa nonton video ini lagi, nonton lagi video ini, oke? Nah, kenapa aku kasih himbauan kayak gitu ke kalian? Karena kasus pembunuhan ini berhubungan dengan makanan, seperti yang aku bilang tadi. Kayaknya aku udah bilang deh, udah kan? Ngomong kan? Ya. Nah, Joe Metheny ini membunuh orang-orang, terus daging korban-korbannya itu sama dia dijadiin isian roti burger yang dia jual. Jadi dia tuh jual roti burger tuh bukan isinya beef atau daging pork gitu ya, daging baby, enggak, tapi daging manusia. Tapi orang-orang yang beli burger dia itu mikirnya burger dia tuh isinya daging babi, karena kata Joe rasa daging manusia dengan daging babi itu sama. Kenapa dia tahu? Karena dia udah pernah ngerasain. Itulah kenapa kasus ini dibilang kasus kanibalisme, karena dia juga makan daging manusia. Dan secara nggak langsung dia ngajak orang-orang pembeli-pembeli dia itu untuk jadi kanibal juga. Jadi yaudah, kalau kalian penasaran gimana kronologi ceritanya, langsung kita mulai, let's go. Oke, jadi Joe Metheny ini lahir di Amerika tahun 1953 dan dia adalah anak pertama dari 6 bersaudara. Memang dulu kehidupan Joe itu bisa dibilang sulit dari segi ekonomi. Ayahnya kerja sebagai buruh tapi pecandu alkohol gitu, pecandu berat. Terus ibunya kerja jadi pramusaji. Tapi akhirnya Joe ditinggal sama ayahnya di umur 6 tahun karena ayahnya kecelakaan mobil. Nah, setelah kejadian itu, mau nggak mau kan ibunya harus kerja lebih ekstra lagi, dapat penghasilan lebih banyak lagi. Jadi apa aja yang bisa dia kerjain, semuanya dikerjain demi anaknya. Nah, terus entah kenapa si Joe ini agak-agak gelo ya. Dia bilang sama orang-orang kalau katanya dia itu sering ditelantarkan sama ibunya. Karena saking ibunya itu sibuk kerja, nggak ada waktu buat keluarga, sampai Joe ini harus dititipin sama orang lain untuk diasuh. Padahal nyatanya nggak begitu. Ini anak masih kecil udah bahalu gitu. Ibunya ya tetap pulang kayak biasanya gitu, tetap ngurus anak-anaknya. Dia juga nggak pernah nitipin anaknya ke orang-orang lain gitu kan. Jadi emang Joe ini nggak tahu dah kenapa dia ngomong kayak gitu. BTW guys, ini kan lagi hujan di luar, takutnya kedengeran suara gitu agak mengganggu, jadi mohon maaf gitu ya. Ntar kan pakai musik, jadi mungkin agak sedikit reduce ya, agak sedikit berkurang gitu suara noise-nya. I'm so sorry, harap malum gitu ya. Nah, waktu Joe umur 18 tahun, dia pernah bergabung jadi anggota militer Amerika, terus pernah ikut perang juga di Vietnam. Nah, sejak di sanalah dia jadi kecanduan alkohol dan kokain. Bukannya perang ya, malah minum, malah mabok. Aduh. Jadi kerjaan dia tuh minum, ngobat. Nah, setelah dia tuh selesai bertugas di keanggotaan militer tadi, kehidupan dia ini malah semakin berantakan. Dia sering banget minum alkohol, dan lebih parahnya lagi dia nggak pernah pulang selama 10 tahun. Buru-buru pulang, ngabarin emaknya aja nggak pernah. Joe. Di awal tahun 90-an, Joe ini ketemu dengan suatu komunitas yang jual narkoba, alkohol, dan lain-lainnya. Dan dia juga tinggal di antara populasi tunawisma. Kan enak tinggal di rumah Joe. Di rumah enak gitu kan, tidur di kasur, makan tinggal makan. Ngapain kamu tinggal di tunawisma ini? Para tunawisma ini bilang kalau Joe lagi ada di bawah pengaruh narkoba atau alkohol ya, sikap dia ini bener-bener kasar dan temperamen. Jadi orang-orang tuh kayaknya kalau ngelihat dia doang gitu ya, rasanya dia mau nelen gitu. Apa kok tengok-tengok aku? Berani kok maju kau? Berani kok tengok-tengok aku? Bener-bener kasar, temperamennya gila banget, tinggi banget. Tapi kalau dia udah sadar, dia jadi pura-pura baik dan sok-sok minta maaf, sok hilaf gitu kan. Aduh sorry ya tadi itu tuh di bawah pengaruh alkohol, gue tuh aslinya nggak kayak gitu orangnya. Aduh sorry banget nih, itu di luar kendali gue gitu-gitu. Padahal aslinya emang begitu. Ya bisa dibilang dia ini orangnya manipulatif lah ya. Gue paling benci sih orang-orang manipulatif tuh, kayak
Kenapa dia kayak gitu? Ya supaya orang-orang itu nggak tahu sifat asli dia gitu. Jadi dia tuh pengen orang-orang tuh taunya dia anaknya baik, santun, ramah, family friendly, bintang 5 kayak gitu. Karena lama-lama Joe ini kehabisan uang dan dia nggak bisa beli narkoba, alkohol dan lain-lainnya. Akhirnya dia cobalah nyari kerjaan baru. Terus dapatlah kerjaan di perusahaan properti kayu sebagai supir truk. Terus karena bosnya ini tahu dia nggak punya tempat tinggal, akhirnya bosnya ngizinin dia untuk tinggal di sebuah karavan. Karavan tuh mobil truk trailer gitu. Nanti gambarnya aku taruh saja di sini karena saya juga bingung menjelaskannya seperti apa. Tapi yang jelas kalau di luar negeri itu ada mobil begitu. Jadi kita bisa tinggal di dalamnya gitu. Tapi karavannya itu ada di wilayah terpencil dan jauh dari pemukiman warga, yang akhirnya itu membuat dia bisa bebas melakukan apapun di situ. Bebas bro, nggak ada orang, nggak ada tetangga yang mengusik gue. Soal tempat tinggal udah aman lah ya. Nah sekarang kita masuk ke cerita kehidupannya Joe setelah menikah. Ini kehidupan dia setelah menikah malah bukannya bahagia ya, malah semrawut. Oke, jadi suatu hari Joe ini pernah ditugasin sama bosnya untuk kerja lembur berhari-hari. Jadi dia ini nggak pernah pulang dan nggak ada waktu buat keluarganya. Tapi sekalinya dia pulang, anak bininya kabur, minggat. Terus semua barang-barang yang ada di rumah dia itu dibawa sama bininya. Artinya kan dia minggatnya niat gitu ya, bukan yang minggat cak-cak minggat tapi udahnya balik lagi, kan nggak begitu. Dari situ dia nggak pernah lagi ketemu sama bininya berbulan-bulan, dicari sana sini nggak ketemu, makin stres, makin depresi, makin kenceng pula kan alkohol sama narkobanya. Apalagi soal temperamen, makin tinggi lagi temperamennya. Ya mungkin aja istrinya Joe ini punya alasan lain gitu ya, kenapa dia ninggalin Joe ya, selain alasan yang katanya dia nggak pernah pulang, jarang ada waktu gitu kan. Mungkin aja selama dia berumah tangga sama Joe ini orangnya kasar kan, temperamennya tinggi gitu ya. Atau enggak mungkin si Joe ini pernah nggak ngasih uang belanja kan ke bininya gitu, atau dia pernah nyiksa anaknya apa gimana kan, kita nggak tahu ya rumah tangga orang gitu kan. Cuma pasti ada lah gitu naluri cewek itu kalau ngerasa udah nggak nyaman, udahlah keluar aja gitu. Atau mungkin aja jangan-jangan bininya Joe ini ada main sama laki-laki lain, atau malah Joe-nya pernah kepergok selingkuh sama perempuan lain apa gimana gitu, kita nggak tahu ya. Astaga, kita malah gibahin rumah tangga orang nih gimana, jadi kebawa suasana, mohon maaf. Oke, back to story. Kita malah gibahin rumah tangga Joe ini gimana ceritanya. Nah, terus ya, beberapa bulan kemudian, Joe ini dapat kabar dari pedagang narkoba yang langganan dia, kalau katanya dia ini ngelihat bininya Joe tinggal sama laki-laki lain. Terus dia kerja sebagai pekerja seks. Udah gitu anaknya itu ditelantarin, terus disiksa. Ya dia ngedenger itu kan pasti emosi banget kan, temperamennya makin tinggi. Secara bininya itu nggak ada omongan apa-apa, tiba-tiba kabur ya kan, nggak ada kabar berbulan-bulan. Nah sekarang dia malah ngedenger kabar dari orang lain yang ngelihat bininya tinggal sama orang lain, cowok lain gitu ya, pasti stres kan, dia makin temperamen gitu, makin depresi gitu kan. Akhirnya karena itu Joe pengen nyamperin istrinya dan bawa balik anaknya gitu. Dia nggak masalah mau istrinya sama laki-laki lain, mau sama siapapun bodo amat, tapi yang penting yang mau dia selamatin adalah istrinya, anaknya. Yaudah kan, akhirnya si penjual narkoba ini ngasih tahu alamat di mana tempat tinggal si istrinya itu gitu kan. Akhirnya Joe ke tempat tujuan di malam hari, tapi pas dia nyampe sana nggak tahu kenapa tuh situasinya sepi gitu, nggak tahu orang pada kemana ya. Akhirnya nyari tuh dia sana sini nggak ketemu kan, nyari di seluruh sudut, ditelusurin itu nggak ketemu, nyari sampai utara timur selatan barat nggak ketemu, pokoknya dari seluruh penjuru mata angin nggak ketemu istrinya. Pas dia lagi nyari, akhirnya Joe ini ketemulah dengan 2 orang tunawisma laki-laki. Nah Joe ini nanya lah ke dia orang gitu kan, bro lu kenal nggak sama perempuan namanya ini, orangnya gini gitu, katanya dia tinggal di sini gitu kan, ada yang ngeliat dia tinggal di sini. Nah terus mereka berdua ini bilang nggak kenal. Nah kalian tahu kan kalau Joe ini orangnya punya temperamen tinggi. Jadi pada saat mereka bilang nggak kenal, Joe ini langsung naik emosinya. Akhirnya dia nanya lagi berulang kali, bener-bener ditanya terus, lu beneran nggak kenal sama bini gua? Nggak mungkin lo nggak kenal, lo pasti kenal sama dia, bla dan segala macem. Udah beberapa kali ditanya kayak gitu, tetap mereka jawabnya nggak kenal. Jawaban mereka itu nggak menenangkan Joe, malah dia semakin temperamen. Kenapa? Karena dia ngerasa dibohongin sama 2 orang ini. Soalnya Joe ini yakin banget kalau mereka berdua ini pasti pernah pakai jasa istrinya. Udah aneh-aneh lah pikiran si Joe ini kan denger ucapan di orang. Gak terima dengan jawaban 2 orang tadi, Joe akhirnya pergi.
tapi bukan pergi pulang. Dia pergi, dia nemu kapak ya, kayaknya kapak itu punya penduduk sana. Terus entah kesambet setan dari mana orang ini ya, dia ambil kapak itu, dia balik lagi nyamperin 2 orang tadi, dan akhirnya mereka berdua dibunuh sama Joe pakai kapak itu, dan jasad mereka dibuang ke sungai. Gila nggak? Nah setelah itu di waktu yang sama Joe ini ketemulah dengan wanita pekerja seks juga yang nggak jauh dari lokasi kejadian gitu. Terus disamperin lah sama Joe, ditanya gitu kan, kamu kenal nggak sama perempuan ini, namanya ini, orangnya gini gitu, dijelasin semua sama dia. Terus si cewek itu bilang nggak kenal juga. Akhirnya apa? Ngerasa dibohongin juga sama si cewek ini, Joe akhirnya mukul dia, bunuh dia, dan mayatnya si cewek tadi diperkosa. Yang lebih gilanya lagi, waktu si Joe ini lagi buang jasad perempuan tadi ke dalam semak-semak, tiba-tiba ada cewek yang ngeliat Joe, dan ternyata cewek ini adalah temen si perempuan tadi. Dia bener-bener ngeliat Joe tuh lagi ngeret-geret si jasad si temennya itu loh. Karena dia panik, akhirnya si cewek itu juga dibunuh sama si Joe. Gila. Terus akhirnya Joe langsung kabur gitu kan, takut ketahuan sama orang-orang. 1 malam itu udah 4 orang loh, gila nggak? Sebenarnya Joe itu sempet dipenjara selama 1,5 tahun ya, karena polisi itu dapat laporan soal pembunuhan si Joe ini. Kayaknya dari lokasi kejadian waktu itu ada saksi mata yang diam-diam merhatiin gitu kan, dan akhirnya dilaporkan ke polisi. Tapi karena tidak ditemukan bukti yang kuat kalau yang membunuh adalah Joe, akhirnya Joe ini dibebasin. Setelah bebas dari penjara, itu nggak bikin dia kapok. Dia malah mau membunuh orang lagi. Dia cari mangsa lagi. Karena dia ngerasa seneng gitu loh ketika dia abis ngelakuin itu, abis ngebunuh orang. Nah Joe ini cari korban yang cewek-cewek, pekerja seks, dan juga pecandu. Nah kenapa Joe ini cari cewek yang pecandu? Karena cara dia untuk mendekati mereka adalah dengan iming-iming barang gratis. Jadi pertamanya dia bersikap lemah lembut dulu, ya kan? Seperti sikap dia yang sebelumnya, yang di awal tadi gitu kan. Dia sikapnya lemah lembut dulu, sok ramah sama orang, sok baik. Udah gitu dia coba nih nawarin barang ke mereka gitu kan. Aku ada nih barang gratis gitu kan, kamu mau nggak gitu? Oh ya boleh gitu kan. Ya siapa sih orang yang nolak dikasih barang gratis ya? Kita aja kalau dikasih pisang goreng gratis mau kan? Nah udah si cewek itu mau gitu kan, oh iya aku mau dong barang gratis gitu. Nah terus si Joe ini mulailah ngerayu si cewek ini untuk datang ke tempat tinggal dia. Yaudah kalau kamu mau, kita nanti have fun di rumah aku aja, di tempat tinggal aku gitu kan, biar lebih enak, bla segala macem. Abis itu si cewek ngerasa oh oke, ayo akhirnya mereka ke tempat tinggalnya Joe. Dan setelah nyampe di tempat tinggalnya Joe ya akhirnya apalagi ya kan, mereka ini malah dipukul, disiksa, terus dibunuh, dirampok, diperkosa. Abis dibunuh sama Joe, nah badan mereka ini dipotong-potong sama dia, terus dimasukin ke wadah gitu dan dimasukin freezer. Yang diambil sama dia itu daging dan lemak-lemaknya gitu. Nah untuk bagian-bagian yang gak dibutuhin itu sama dia dikubur di belakang mobil karavan dia itulah. Kalau kalian bilang kenapa mereka ini gak ngelawan, dia tuh bukan orang yang gampang dilawan guys. Gini, Joe ini badannya tuh besar tinggi. Kalian bayangin ya, dia itu tingginya 180, beratnya berapa coba? 200 kilo. Gimana coba bisa ngelawan orang yang beratnya 200 kilo? Apalagi cewek ya, cowok aja ngelawan dia belum tentu bisa gitu kan, untuk ngalahin dia gitu kan. Istilahnya jatuhin badan dia aja susah gitu. Apalagi cewek-cewek yang lebih lemah, susah. Dan korban dia itu udah banyak yang kena rayuan mautnya si Joe. Terus ini yang epic. Dengarkan guys, ini adalah bagian epic. Tiba-tiba Joe ini punya pikiran mau buka bisnis sampingan karena dia ngerasa penghasilan dia di properti kayu itu kurang. Akhirnya si Joe ini kepikiran lah untuk usaha jual sapi panggang dan burger daging babi supaya menekan harga modal gitu ya. Akhirnya si Joe ini iseng-iseng lah nyoba bikin burger dengan resep baru. Resepnya adalah dia menambahkan daging yang ada di freezer tadi. Ingatkan daging siapa itu ya, terus dicampurnya ke daging babi dan dibuatlah sama dia untuk isian burger yang bakal dia jual nantinya. Tapi dia coba dulu nih, rasanya aneh nggak gitu kan, tester lah gitu ya, biar kalau enak dijual, nggak enak nggak dijual. Dan dia bilang apa?
enak. Terus dia tuh bilang katanya daging manusia itu rasanya sama dengan daging babi. Jadi orang itu nggak bakal tahu dan nggak bakal nemu perbedaan rasanya karena sesama itu katanya. Kasihan customernya kejebak Terus dia ketagihan dan dia juga sering gitu loh makan Krabby Patty resep rahasia dia itu. Dan ya udah akhirnya sama dia dijual lah burger daging manusia itu guys. Dan pembeli yang beli burger dia itu bilang kalau burgernya enak. Wow, enak banget. Mereka nggak tahu aja itu daging human. Entah udah berapa banyak orang yang beli burger daging manusia bikinan dia itu, ya ampun. Jadi secara nggak langsung dia tuh ngajak para customernya untuk jadi kanibal juga. Oke, beberapa hari kemudian karena Joe ini ngerasa stok daging burgernya udah habis, akhirnya dia malam-malam itu keluar rumah lah untuk cari mangsa lagi. Waktu itu Joe ketemulah dengan seorang wanita namanya Rita Kemper, yang mana Rita ini juga pecandu dan pekerja seks. Nggak tahu ketemu di mana si Joe ini, pokoknya nemu aja, heran. Dia menerapkan cara yang sama tuh, kayak sok baik gitu kan, nawarin barang gratis. Terus akhirnya si Rita ini mau. Nah, setelah si Joe ini berhasil membujuk Rita untuk datang ke tempat tinggalnya, terus si Rita ini juga udah masuk ke tempat tinggalnya Joe langsung mencoba untuk memperkosa Rita, tapi Rita ini menolak dan dia tuh berusaha untuk ngelawan Joe. Memang kan susah ngelawan, dia ini kan badannya gede ya, tapi gimana caranya si Rita tuh nggak mau, pokoknya dia lawan si Joe yang badannya segede gaban itu. Karena Ritanya ngeberontak, itu kan bikin si Joe-nya marah ya. Nggak pakai babi bu, Joe tuh langsung nyerang si Rita dengan mukul kepalanya keras banget sampai si Rita itu jatuh dan dia diem aja. Karena si Rita nggak bergerak, Joe sempet mikir gini, oh anak ini udah pingsan atau jangan-jangan udah mati. Tapi nyatanya selang beberapa detik Rita itu bangun dan langsung kabur dari rumah itu. Kabur. Jadi dia di-prank sama Rita. Mamam deh. Kabur dia guys, bener-bener lari sekenceng-kencengnya sampai akhirnya dia tuh ketemulah jalan besar. Terus di jalan besar itu dia coba untuk kayak nyari mobil-mobil yang lewat gitu, karena dia tuh pengen nebeng terus minta pertolongan kan. Dan akhirnya adalah satu truk yang berhenti gitu karena ngeliat kayaknya ih cewek ini kasihan banget gitu kan, dia sendirian gitu kan, malam-malam ngapain gitu. Akhirnya tolongin lah sama mereka. Terus si Rita ini ceritalah soal apa yang dia alamin sama si Joe tadi itu. Nah terus akhirnya supir truk ini berhentiin mobilnya di pom bensin. Nah terus si Rita telepon polisi, dia ceritain tuh kronologinya bla 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 segala macem. Dan akhirnya polisi pun datang ke tempat tinggalnya Joe. Dan akhirnya polisi pun berhasil menangkap Joe dan mengamankan semua barang-barang bukti yang ada di tempat tinggal dia. Kalian tahu nggak, waktu si Rita itu kabur, si Joe tuh cerita ke polisi, katanya gini, saya tahu waktu dia kabur, saya yakin kalau dia pasti lapor polisi dan saya sudah siap menunggu polisi menangkap saya. Justru saya menunggu polisi untuk menangkap saya, katanya gitu. Lagu kita nih kalau cerita nih sambil ngebayangin jadi kebawa emosi, jadi mohon maaf ya. Akhirnya di kantor polisi Joe ini menceritakan semua kronologi kejadiannya dan katanya dia itu udah membunuh sebanyak 10 orang termasuk yang di kelompok tunawisma itu, yang dia ngebunuh 2 orang tunawisma, terus yang dia ngebunuh si pekerja seks itu. Dan dia juga ngaku kalau dia menjual burger daging manusia. Karena hal itu Joe dikasih hukuman penjara seumur hidup. Nggak adil kan sebenarnya. Joe akhirnya menghabiskan sisa waktunya di penjara. Tapi akhirnya di hari Sabtu, penjaga penjara itu nemuin Joe udah nggak bernyawa di ruangan penjaranya. Dan penyebabnya nggak tahu kenapa. Pokoknya tiba-tiba saat ditemuin, itu posisinya dia udah tergeletak gitu aja. Oke guys, itu tadi adalah cerita dari kasusnya Joe Metheny. Gimana? Sangat menguras emosi kan? Saya aja yang cerita itu sangat emosi gitu. Gimana kalian mendengarkan? Pasti juga emosi. Yaudah guys, gitu aja video hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe dan juga like video ini. Buat kalian yang belum subscribe dan juga like, silahkan untuk di subscribe dan juga di like, dan juga selalu dukung channel ini. Dan kita ketemu lagi di next video. Oke, dadah.